Kita coba untuk record buat gamenya guys. Yang mau ikutan di match 3 masih bisa ya. Kalau kalian mau ikutan langsung aja donate di bio teman-teman. Langsung main. Info dulu aja kalau kalian pengen donate mau berapa game. 24 jam. Paling itu aja sih, gampang sih. Dan nanti bisa diperkirakan guys. Sumpah mereka waktu mereka berantem aku panik banget sampai admin Nora turun tangan. Tapi sekarang udah aman kan? Kalau udah aman waktunya itu gak sih? Kalau udah aman waktunya bersih-bersih, jadi tim yang lebih baik ya kan? Ditingkatkan juga gimana caranya agar tim itu bisa kompe juga gak sih? Kalau mau pada kompe guys. Semangat. Ya udah aman guys. Buat sementara nanti season 37 pisah buat sementara. Bang Mar kalau gak bisa gak apa-apa, device gak support. Mar coba aja nanti ya, Rubicon. next lagi ya. Aman lagi, masih ada next game kalau misalnya emang masih bisa buat main ya. Kangen Rubicon katanya, ada Rubiconnya guys, masih ada guys. Mau lihat kah? Itu kah? Mau lihat Rubicon kah? Berapaan semes? 4.000 sirik. Merep semangat. MRP kagak ada, MRP dan Grizzly. Dini saya udah bikin tim baru ya, namanya OD ya. 2x gak bisa mau Oleh harap Dennis. apa lagi. Rubicon telepon papa dan lemari katanya. Iya tuh lemari legend. Hanya Vanyan toxic. Telepon papa yang legend dan juga kangen Rubicon yang juga legend, semuanya legend ya. Ini coba lagi aja ya. Makanya kalau emang nggak bisa juga is okay gak sih guys? Jangan dipaksa juga daripada nanti inian. Coba aja di next ya. Kumpulin uang dulu buat bisa main di sini ya kan. Atau buat mendukung juga kalian. Mau pakai HP baru kan lebih enak juga guys. Push MMR Fredin gelo. Lemari biru. Iya lemari biru dan Ku kasih Marvel. aja tanggal 1 Maret slot gua. Siapa sih itu kah? Hanya fun jangan toxic. Iya jangan toxic. Dennis push di kostum. @mv Grizzly lemari apa pakai caster sih tapi ini kostum biasa ya. Dia pakai caster gani. Push di kostum katanya nggak apa-apa gak sih guys? Daripada di rank WL mulu bro. Oh sih itu mana ada kah? Civic nanti katanya mau dikasih gratis sama Bang Izumi, asal coba dijawab ya. Oyu babak ada caster. Ada casternya, diusahakan ya. Tes damage katanya, tes damage. Aku GK bisa masuk BG. Hari-hari Dennis juga CBB, ingin iya. coba dapat gratisan Jumi serius. Real kah? Dennis juga mau dapat gratisan kah bro? Tika Jaiye. Fik ikutan habis ini berarti ya, dikasih sama Izumi. Jangan lupa bilang say thank you ya, karena gratisan ini berarti adalah orang bayar satu slot harga 4.000 atau 50 koin buat kamu ya. Nah, alhamdulillah dikasih Sultan KG. Ya, Kak. Sultan Izumi bro. Sultan yang baik hati ya. Kita langsung aja buat gas ke game yang berikutnya teman-teman. Game yang kedua ya. Aku mana Grizzly katanya. Grizzly bukannya masih ada slot dari Bang Jawi. Bang Jawi masih MV kan? Kamu masih di MV juga kan? Daripada nganggur katanya Izumi. Gelo guys, baik banget guys. Oke, kita welcome Sultan of Dawn. Ada jagoan papa yang kini mencoba untuk memakai Atlas, mencoba untuk melakukan pengambilan bantuan. Tentunya akan dilakukan untuk bisa memudahkan Dan mengambil satu buah res buff tanpa ada gangguan. Putra terlihat juga kini bermain di area bawah dengan Ray yang juga ada di sana, mencoba untuk memakai Bane, lakukan platingan dengan perlahan. Clearance pun harus dilakukan, tapi sepertinya gangguan dari sang putra bakal membuat Ray harus berhati-hati di saat Dins kini mulai melakukan satu rotasi, mencoba untuk mengambil kesempatan ke arah sebuah Little Wonder yang sepertinya kini bakal dipegang langsung oleh teman-teman dari tim Onyx PH di game yang kali ini. Namun memang masih belum memiliki sebuah ultimate ya yang bisa dilakukan oleh serang Dins, tapi Purple-nya diambil alih. First Ball pun juga bahkan berhasil dilakukan. Zephyr mencoba untuk mendapatkan lagi satu ball pick off lain ke arah seorang Olivia yang juga harus terkena tumbangan. Dua pick off berhasil terjadi langsung dan Putra berhasil memenangkan BM Stationnya di area bawah sana.
berhasil membuat Ray pun kini terkena sebuah eliminasi untuk pertama kalinya, dan shieldnya mulai dihilangkan. Akan menjadi sebuah dampak besar buat teman-teman dari tim RRQ. Kalau misalnya mereka bisa dibilang cukup baik untuk bisa memainkan di bagian set lane-nya kali ini. Bisa Jagoan Papa juga berhasil untuk membuka sebuah eliminasi untuk pertama kalinya di game kali ini. Jagoan Papa dengan memakai Atlas. Wah, ini jarang-jarang ya VIP tapi jadi roam guys. Mencoba memudahkan sepertinya langkah dari sang Ryuta. Lakukan satu bob platingan dengan cukup cepat. Dan kini akan mencoba untuk membuka K1 berotasi. Di saat Dan kini masih menunggu bermain di bagian burst. Nggak mau buru-buru, mencoba untuk mengambil kesempatan akan sebuah lava golem. Bahkan kita lihat ada serang dis yang kini harus mencoba untuk pulang. Electrifying Beast harus terjadi, sementara platingan pun juga masih dijalankan. Serang Zephyr mulai bersiap, mencoba untuk memberikan K1 lompatan langsung, tapi memang belum memiliki dampak yang lain bisa diberikan, yaitu adalah Violet Recruitment yang bisa membuka sebuah efek sisi ya. Dan mungkin bisa menjadi awal pertempuran yang mungkin teman-teman dari tim Onyx PH akan mencoba untuk lakukan. Kita lihat juga turtle pertama di bagian bawah pun juga belum ada yang berhasil untuk ambil. Putra kini seperti akan jadi sebuah opsi untuk bisa langsung ditumbangkan. Sebuah Black Case juga tadi sempat terjadi dan Jagoan Papa pun gagal untuk bisa memberikan bantuan. Gagal untuk bisa menyelamatkan serang Putra yang kini harus malah tertumbangkan. Dan ada beberapa serangan tambahan dari serang Rasi yang kini bakal kami ikat langsung. Jagoan Papa yang sepertinya nggak berhasil untuk kabur. Sebuah one last hit dengan adanya seorang Dins pun kembali berhasil terbuka, dan ini dia point kill yang kedua, udah berhasil diamankan langsung oleh seorang Dins. Yang kini bakal mencoba untuk mengambil juga satu watt turtle yang ada di area bawah sana. Turtle pertama berhasil dipegang di tangan teman-teman dari tim Red, yang juga kini mulai mencoba untuk membawa wave neon mereka untuk bisa bergerak ke arah tengah langsung. Mencoba untuk menghancurkan K-turret dengan wave neon yang harus kembali di plating. Olivia masih mencoba untuk berhati-hati. Bisa Rita pun masih mencoba untuk memberikan beberapa tembakannya kembali. Jagoan Papa pun juga mulai datang, siap mengcover serangan. Tentunya dengan satu buff fataling yang mungkin bisa terjadi. Abis Liro pun juga berhasil untuk bisa mengenai seorang Zephyr. Meskipun dampaknya nggak terlalu besar, karena Zephyr juga masih cukup kuat buat jadi pemain yang bersiap ya untuk kena Abyssal Hero, terkena serangan tipis-tipis mungkin masih cukup kuat ya. Dengan Lujet yang kini sepertinya akan jadi sebuah opsi untuk bisa terkena eliminasi. Fataling masih belum bisa dilakukan oleh serang Jagoan Papa yang kini mencoba menggunakan sebuah fataling dengan darah yang mulai menipis, namun gagal untuk bisa memberikan tumbangan. Ryuta gagal untuk bisa memberikan damage yang cukup besar. Dengan Dins yang kini juga masih mencoba untuk memenangkan pertarungannya melawan serang Dan. Bahkan bantuan dari sang Wraith pun juga ada di sana. Dan pun dalam bahaya. Apakah berhasil selamat? Black Case tadi sempat terjadi tapi gagal untuk bisa mengenai. Dan pun masih selamat, namun lihat di arah top lane-nya. Ryota pun juga kini harus terkena sebuah eliminasi di sana. Dan point kill berikutnya pun berhasil didapatkan buat teman-teman dari tim Onyx PH di game yang kali ini. Dengan tentunya turret yang juga akan mencoba untuk diambil teman-teman dari tim Onyx PH. Berhasilkah mengikat langsung turret yang ada di area atas sana. Dengan energi shield yang juga kini sepertinya mulai akan mencoba untuk dihilangkan. Bahkan purple pun juga akan berhasil dicuri. Dan mencoba untuk mengambil kesempatan dengan bantuan dari sang Olivia, tapi gagal dilakukan karena Dins masih cukup fleksibel untuk bisa berhasil kabur. Gagal untuk bisa kita lihat mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan tumbangan. Dan harus bisa lebih baik lagi, apalagi dengan level yang kini sepertinya akan lebih mudah untuk bisa didapatkan oleh seorang Dins ya. Tadi John udah mau ikutan, oke, nanti di 3 sama 4 dimasukin ya. Dan satu buff fataling lagi. Ini kita lihat ada Rita yang mencoba membuka satu Rhapsody, berhasil untuk membuka tumbangan. Di saat Lujet pun juga berhasil untuk membuka sebuah pengambilan, bahkan satu buah pick up lagi pun berhasil diciptakan. Double kill from Lujet. Dengan kemudahan karena sebuah turtle yang kini akan berhasil diambil di tangan teman-teman dari tim Onyx PH, yang akan mencoba untuk mengambil satu buat turtle meskipun ternyata gagal dilakukan. Dan Din mengambil turtle-nya dengan satu retribution. Dengan dua reveal yang cukup kuat, bahkan dengan posisi yang cukup baik, Din memberikan kejutan langsung buat teman-teman dari tim RRQ dengan turtle yang harus malah berhasil diambil untuk game yang kali ini. Bersama dengan satu Bobby Jodama yang tadi juga sempat dilakukan, sempat meledak karena seorang Rasi yang kini bakal mencoba dicakar, tapi sayangnya gagal untuk bisa membuat seorang Rasi ya bisa terkena eliminasi. Namun kini bakal jadi sebuah opsi untuk bisa dikejar. Flicker pun terjadi dan Rasi sangat manis dan sangat tenang untuk bisa memberikan beberapa gocekannya. Namun juga harus mengikhlaskan sepertinya turret yang ada di bagian tengah, karena mungkin bisa jadi tempat di mana Olivia bisa melakukan push lane-nya di sana. Dengan Rita yang juga kini masih mencoba untuk membuka beberapa tembakannya, mencoba untuk mencari kesempatan. Lujet
Dia sedang menunggu di area burst. Mungkin bisa mencari sebuah tempat di mana dirinya bisa melakukan HBD ya. Di saat Dins pun juga kini masih bermain di area burst. Gak bisa terburu-buru. Rotasi pun harus kembali ditingkatkan di tangan teman-teman dari tim Onyx PH jika mereka ingin ya ada kemenangan yang bisa untuk mereka lakukan di game yang kali ini. Gratis bisa dari saluran teman-teman. Jangan aja salurannya, linknya di bio teman-teman ya. Dengan Ray yang kini harus mencoba menggunakan lagi satu wabah Black Cast-nya kali dan satu berat. Well, berhasil membuat Dan pun menambah pick off-nya. Bahkan Dis pun kini dikejar. Pick off tambahan kini akan terjadi di tangan teman-teman dari tim RRQ. Itu gagal dilakukan karena Rasi pun berhasil untuk membuka sebuah bantuan. Lujat pun juga mencoba mempermulus sebuah area di bagian atas dengan satu cutting minion yang ternyata berhasil terjadi. Bahkan satu Omega Kill pun juga berhasil dia dapatkan langsung. Lujat menjadi pemain yang sulit dihentikan bersama dengan turret yang juga udah berhasil dihancurkan di tengah sana dan kini mulai mencoba mengejar berada dari seorang Dan yang kini harus juga mendapatkan perlindungan. Biju Dama pun terjadi, bahkan Cakar untuk bisa melakukan one last karena sekarang Zephyr pun gagal dilakukan kali ini. Zephyr masih still survive, bahkan penyerangannya lebih diarahkan ke arah Lujat yang ternyata masih gagal juga untuk dihentikan. Rasi memberikan cover lainnya, mencoba untuk menjaga juga sebuah tempat di bagian atas, tapi gagal seperti untuk bisa membuat diri pun pertahanan cukup lama. King-kingan pun terus terjadi di tangan teman-teman tim RRQ, meskipun Rasi pun cukup kuat untuk juga bertahan di sana. Malah sebuah turtle yang kini juga harus malah didapatkan di tangan teman-teman dari tim Onyx PH yang mencoba untuk mengambil kesempatan juga karena beberapa buffnya untuk bisa didapatkan. Other Fine Beast juga terus terjadi, namun terkata langsung dengan satu buff Fataling. Meskipun juga masih ada sebuah Black S yang juga cukup bisa memberikan sebuah eliminasi, bahkan satu lagi eliminasi pun bakal dilakukan karena sang putra yang juga terkena tumbangan dan double kill pun juga berhasil untuk langsung terjadi di sana. Dan lihat udah ada penculikan juga karena sebuah purple dari pasukan tim RRQ ya, Onyx PH. Ini kita dikejutin dengan permainan Onyx PH yang benar-benar PH kah guys. Ada AFK kah? Ya Allah guys, jangan ada yang AFK dong. Ini kenapa yang VIP-nya malah AFK ya? Ini AFK gini kita ban ya teman-teman ya. Ya Allah guys, sudah 8 menit lagi. Pintar ya katanya. Iya, di 8 menit baru AFK guys. Hari-hari. Pertarungan di bagian tengah kini masih terjadi bersama dengan Black Cast yang juga sedang terbuka langsung. Jagoan Papa pun tertumbangkan lagi dengan sebuah eliminasi yang juga kini bakal langsung dilakukan karena sang putra. Double kill pun dimiliki oleh serang Ray. Dan kini seperti akan mencoba untuk ke arah depan, masih mencoba memaksimalkan pertempurannya di sana. Tapi Dan masih juga mencoba bertahan. Ryuta pun juga kini nggak bisa untuk melakukan pendekatan yang harus membuat seorang Dan pun terkena sebuah eliminasi lagi. Dan satu Spear of Destruction pun tadi sempat terjadi. Lucet, loh ini kenapa nih? Loh aku juga nge-lag kah? Mulai mencoba untuk mengambil beberapa buff lagi yang tadi gagal untuk bisa membuat dirinya pun melakukan sebuah panis ya. Karuta yang kini udah kembali sepertinya melakukan pergerakannya lagi ya. Sepertinya akan mencoba untuk mengulur waktu karena memang untuk lo pertama sangat baik harusnya untuk bisa teman-teman dari tim Onyx PH dapetin ya. Meskipun mereka juga kini harus mendapatkan sebuah masalah. Ada seorang Ri yang kini juga masih terdiam. Ada Fine Beast pun terjadi, tapi Dins gagal untuk bisa sebenarnya mengambil karena sebuah purple dengan cepat. Tapi retributionnya, oh loh, gak pakai retribution ya. Tapi kayaknya tadi nggak kena purple guys. Dapetin purple ya dia ya. Dan akan mencoba untuk bisa mengamankan Lord yang pertama dengan zoning yang kini bakal dilakukan di tangan teman-teman dari tim Onyx PH. Dan sekali di sana dengan satu buah speed push juga yang akan mencoba dilakukan oleh sang putra. Bergerak ke arah top lane, mencoba menghancurkan satu buah turret. Yang ternyata kini ada serang Dins yang mencoba untuk lebih melakukan pertarungan, tapi gagal untuk bisa membuat sang Ryuta pun kini berhasil terkena sebuah eliminasi. Masih cukup kuat untuk bisa memberikan beberapa tembakannya. Gila dengan Rhapsody dan juga Dead Sonata. Ryuta mungkin akan menjadi pemain yang sebenarnya sangat-sangat penting banget karena late game ya. Di saat kita lihat serang Zephyr pun juga seperti gagal untuk bisa melakukan satu buah Field Recruitment karena sebuah fight saling langsung dan masih dalam jangkauan untuk bisa membuat Ryuta pun berhasil melakukan sebuah double kill. Lucky for triple kill juga akan terjadi, mencoba untuk melihat pemain lain apa dengan bantuan dari seorang Jagoan Papa pun masih ada di sana. Dan lihat
Apakah juga berhasil terkena sebuah Abyssal Hero? Purify Game pun sempat diaktifkan, tapi Rasi pun gagal untuk bisa selamat. Terkena one last hit dan punishment pun terjadi lagi di tangan teman-teman dari tim RRQ di sana. Dan kita lihat dengan Lord yang kini bakal mencoba untuk diamankan langsung. Blue Jet mencoba memberikan pengawalan meskipun gak bertahan lama, bahkan harus terkena sebuah Abyssal Hero di sana. Berdakwel sempat juga dilakukan, tapi Blue Jet pun harus tereliminasi di tangan Olivia yang kini juga sepertinya sedang mencoba untuk memperbaiki keadaannya. Namun Ryuta pun terlalu maju dan Dins berhasil meng-cover dengan cukup cepat. Wah, membalas tentunya ada beberapa pick off yang terjadi di tangan teman-teman dari tim RRQ. Dan Onyx PH ini mencoba untuk harus ya lebih unggul lagi, karena mereka pun mulai tertinggal juga ya dari segi gold. Karena mereka mulai dalam fase yang cukup sulit juga, meskipun memang kembali mereka akhirnya berhasil memimpin meskipun gak cukup banyak dari segi gold yang bisa untuk mereka kumpulkan ya. Dengan Olivia yang juga masih berhasil berkobat, tapi serang Dins pun juga masih belum bisa dihentikan. Membawa lagi pick off-nya, Olivia pun kini tertumbangkan. Fatal link akan terjadi. Lihat bantuan dari serang Zephyr pun datang. Bahkan Violet Recruitment pun tadi sempat jadi sebuah opsi, meskipun gagal untuk bisa memberikan luka. Dan Rey pun jadi pemain yang terdekat yang akan dijadikan sebuah target yang berikutnya di tangan teman-teman dari tim RRQ. Dengan Rita yang masih terus menembak, kini mencoba membuka satu badai Sanatsanya. Dan Zephyr terlalu memaksakan, bahkan Lucet hampir saja masuk dalam sebuah jangkauan serangan yang sempat teman-teman dari tim Onyx PH lakukan. Kita lihat teman-teman dari tim Onyx PH kini dalam fase yang begitu berbahaya. Satu blunder dari tim mereka ini bakal membuat mereka akan kesulitan ya. Bahkan Lucet pun kini harus kembali sendirian. Purify Gaming sempat terjadi, mencoba untuk membuka sebuah eliminasi meskipun gagal untuk bisa terjadi. Dan Putra mendapatkan posisi yang cukup baik untuk bisa selamat dari ancaman yang membahayakan. Dan kita lihat dari segi opsinya agar bisa mendapatkan Lord yang ada di area top lane, kini akan terjadi langsung di tangan teman-teman dari tim RRQ, atau bakal ada teman-teman dari tim Onyx PH yang mungkin bisa mengambil karena Lordnya yang ada di arah top lane-nya di game kali ini ya. Teman-teman dari tim Onyx PH kini masih akan mencoba melakukan beberapa serangan yang kini akan lebih difokuskan untuk melakukan kontes sepertinya. Tapi kalau misalnya mereka pengen lebih enak, ya harus numbangin dulu ya 1-2 orang pemain dari teman-teman tim RRQ, sehingga memantapkan mereka harusnya untuk bisa ngunci Karel Lord yang pertama ya. Zaputra pun juga masih mencoba untuk melakukan sebuah clearance-nya lagi, bermain di arah bottom lane dengan satu buah fatal yang juga berhasil dimanfaatkan. Posisi dari sang Rita cukup baik, membuka beberapa tembakan, dan pick off pun kembali terkunci buat teman-teman dari tim RRQ. Dia juga kini bakal mencoba memberikan keterlibatan lagi. Harus berhati-hati, Zephyr pun masih masuk dalam sebuah jangkauan. Rhapsody pun sedang dikeluarkan, bahkan Ryuta membawa mega kill. Bahkan pemain lainnya pun juga kini dalam ancaman. Rasi harus kabur ke arah belakang. Flickernya memang tadi belum bisa digunakan lagi, dan Rasi untungnya masih punya kesempatan untuk bisa kabur. Dan Lord yang kedua yang akan jadi milik buat teman-teman dari tim RRQ, dengan Lucet yang kini harus sepertinya ke arah belakang. Gak bisa terlalu dekat juga melakukan sebuah split push-nya, karena akan... Loh, ini kenapa nih guys? Apa ini bro? Suaraku ada kah? Suaraku ada kah? Servernya down katanya. Ini kalau nge-lag bukan dari aku ini guys, dari Mobile Legends-nya ini bro. Loh, Lordnya diambil gelo guys. Suaranya aman, iya suaranya aman. Berarti bukan dari aku guys, server ML-nya down. Kok bisa? Ada, iya bang, ada bang. Mereka harus dilakukan oleh Din, sementara beberapa pemain lain mencoba untuk memberikan keterlibatannya. Belum lagi dengan Lord yang memang udah ada di sana, harusnya bisa dimanfaatkan untuk bisa menghancurkan beberapa turret buat teman-teman dari tim Onyx PH, yang kini juga sepertinya akan berhasil ditangkal dengan cukup baik untuk sebuah turretnya di arah bawah sana. Bahkan Rey ini juga dalam bahaya, dikejarkan langsung. Ada seorang jagoan papa yang hampir saya berhasil mendekat. Sementara dari seorang Zephyr pun juga kini sedang melakukan sebuah platingan ke arah top lane, lakukan clearance dengan cepat, dan Abyssal Hero pun hampir saya berhasil mengenai dirinya, mencoba kabur. Recall pun harus terjadi lagi. Setelah Lucet kini juga harus melakukan sebuah clearance di arah bottom lane di game kali ini.
mencoba untuk menjadi pemain yang bisa dijadikan salah satu pemain yang tentunya berharga ya di tangan teman-teman dari tim Onyx PH. Belum dengan sebuah split push dan tentunya pemanfaatan dari segi serangannya dengan tombak yang tentunya juga bakal lebih cepat lagi bisa digunakan jika memiliki item-item attack speed untuk di game yang kedua kali ini. Kita dengan beberapa inisiasi yang juga harus dilakukan. Satu bobber Duckwell berhasil dimanfaatkan. Point kill tambahan pun terjadi di tangan teman-teman dari tim Hierarchy yang masih ingin lebih, bahkan seorang Rasi pun juga terkena eliminasi, tapi seorang Zephyr pun mencoba mendekat. Kini terlalu sendirian, mencoba untuk membuat sepertinya pasukan dari tim Hierarchy nggak bisa pulang dan harus membuat seorang Lujet pun mencoba memanfaatkan sebuah speed pushnya di area bottom lane. Namun terlalu juga sendirian, Lujet pun kini harus dalam waspada. Meskipun masih cukup kuat untuk bisa membawa lagi pengambilannya, bahkan kini mencoba membuka satu buat double kill. Masih mencari pemain yang belum bisa dihentikan. Lujet, akhirnya berhasil terkena eliminasi. Dengan lompatan yang juga kini terjadi lagi bersama dengan Violet Recruitment dan Putra pun juga harus tertumbangkan di tengah sana. Namun ini jadi sebuah notis yang cukup berharga karena pasukan tim Onyx PH pun hanya tersisa 3 orang. Pasukan dari tim Hierarchy pun juga sama nih ya, sama-sama berhasil mendapatkan 3 orang pemain. Dan kita akan lagi ya lihat kesiapan mereka untuk bisa membuka Lord yang ada di area atas sana ya. Semangat bang, thank you. Ngeri Moskop, iya Moskopnya udah jadi guys, attack speed dan juga damage-nya ya. Belum lagi kalau kalian lihat tadi ada beberapa serangan yang bisa nambahin efek regennya ya. Kenapa Kaido? Kita dengan beberapa serangan yang juga kini masih dilakukan, mencoba untuk mendapatkan kesempatan karena serang Zephyr yang harus malah juga terkena eliminasi lagi. Double kill dari Ryuta kini terjadi, mencoba menghancurkan juga turret KDR tengah langsung. Ray pun dalam ancaman jika harus sendirian bertahan. Dins pun mencoba untuk mengcover, tapi lihat posisi dari serang Lucid yang mencoba untuk melakukan satu buah split push lagi di arah bottom lane. Nggak masuk kacatku, cuman kepe doang Bang Kaido. Dengan Lord yang kini akan berhasil diambil di tangan teman-teman dari tim Hierarchy, mencoba untuk membuat mungkin Lord yang kali ini bisa untuk mereka dapatkan, karena tadi ada sempat pengambilan yang kedua ternyata diambil oleh teman-teman dari tim Onyx ya. Dengan Black Cash yang juga sempat dilakukan oleh serang Ray, tapi gagal untuk bisa membuat Lordnya pun diamankan. Dan Den akhirnya mengunci Lord ketiga bersama dengan Ryuta yang juga berhasil melakukan sebuah double kill. Putar pun juga berhasil memenangkan pertarungan di bagian bottom lane dengan Lord yang kini mulai berjalan dari area bawah dan siap bertempur untuk teman-teman dari tim Hierarchy. Dengan tersisa 2 pemain dan masih menunggu sekitar 30 detik lagi ya. Apakah pasukan dari tim Onyx PH masih cukup kuat untuk bisa menahan gamenya, atau bakal ada sebuah epic comeback yang mungkin bisa terjadi di tangan teman-teman dari tim Hierarchy di sana? Apalagi sebuah fight saling berhasil dilakukan, maka Rasi pun terkena double kill. Ryuta dengan permainan yang sangat luar biasa menjadi harapan besar yang sepertinya akan kini didapatkan buat teman-teman dari tim Hierarchy. Meskipun tadi juga sempat ada sebuah masalah dari dirinya ya, yang sempat AFK, namun Ray ini harus mencoba untuk menjaga sebuah base-nya untuk bisa ditahan. Dins pun mulai datang meskipun ternyata gagal untuk bisa memberikan bantuan. Turretnya pun berhasil dihancurkan di tengah dan mulai masuk ke bagian dalam. Sebuah kemenangan pun kini akan dilakukan di tangan teman-teman dari Hierarchy dengan satu bobor Duckwell lagi. Winter pun harus juga dilakukan tadi dari serang Din yang kini juga harus mencoba untuk mempermulus sebuah area di area dalam sana. Dan mereka jika ingin menang harus membawa Evini untuk bisa datang. Belum lagi dengan Lord yang juga kini makin kuat harusnya untuk bisa memberikan bantuan ke arah sebuah base yang kini akan berhasil dihancurkan. Pilot Recruitment sempat terjadi dan berhasil untuk bisa menahan buat teman-teman dari tim Onyx PH yang tentunya ingin masih ada game yang berlanjut. Rasi melakukan sebuah positioning, Lord pun berhasil ditumbangkan, bahkan Lucet berhasil memukul mundur, bahkan immortality dari seorang Olive pun hilang begitu saja. Dan jagoan Papa pun harus menggunakan satu flickernya untuk bisa selamatkan, tapi masih mencoba memaksakan. Dengan kini harus membawa serang Putra pun harus jadi pemain yang bisa melakukan sebuah penyerangan, namun terlalu memaksakan dan jagoan Papa pun harus tumbang. Dan Putra pun kini dalam bahaya juga karena harus membuat dirinya pun terlalu terekspos. Dan one last hit-nya pun berhasil terjadi. Gelo guys, teman-teman dari tim Onyx PH ternyata masih cukup kuat nahan ya. Ini the real Onyx PH beneran nih guys. Kerasukan anak-anak Onyx PH kan mereka guys. Wah, aku lihat-lihat mereka konsisten juga loh. Defense-nya disiplin. Belum lagi dengan permainan dari pasukan tim Hierarchy yang tadi gagal untuk melakukan sebuah endgame-nya.
untuk match yang kali, dan ini akan jadi sebuah opsi yang cukup baik untuk pasukan dari tim Onyx PH dalam melakukan pengambilan Kara Lord yang ada di arah bottom lane. Yang tentunya jika mereka bisa dapetin akan menambah powernya mereka lagi ya. Semangat tim kiri kata Bang Kaido. Gelo guys, udah disemangatin guys. RRQ udah disemangatin ini bro. Tim Onyx PH yang kini harus bermain di arah bawah. Clearance pun harus dijalankan lagi oleh serang Dins. Mencoba mengantarkan wave-nya untuk bisa di-plating. Dengan Zephyr yang juga kini sedang melakukan cover di arah top lane. Lujet dan beberapa pemain lainnya sedang terdiam. Menunggu sepertinya untuk ada pemain dari pasukan tim RRQ yang masuk dalam sebuah jebakan. Dan jagoan Papa akankah jadi opsi utama. Dengan kini harus kembali ke arah belakang lagi. Dengan tentunya flicker yang bakal dipersiapkan untuk bisa membuka sebuah fataling. Dan mungkin bisa selamat dari pertarungan yang bisa membuat dirinya pun terancam. Dan dengan beberapa Rhapsody dan juga Death Sonata dari Ryuta terus juga kembali dikeluarkan, mencari formasi lebih dan mungkin bisa mencari juga pemain-pemain yang bisa ditumbangkan ya buat teman-teman dari tim Onyx PH. Dengan Zephyr yang juga kini sedang menunggu di area burst dan harus membuat Olivia pun masuk dalam jebakannya. Keadaan Zephyr juga kini dalam masalah karena dirinya pun harus terjebak. Dan haruskah terkena sebuah pengambilan langsung di tangan teman-teman dari tim RRQ. Bahkan Berdakwal tadi sempat dilakukan. Dan Zephyr pun kehilangan immortality seperti backcast. Menggunakan mencara kalau berhasil juga membawa triple kill dan Lucky for Maniac from Reach. Kini akan didapatkan langsung. Dengan bantuan dari seorang Rasi dan Putra pun jadi sebuah opsi yang harus mungkin bisa ditumbangkan di game kali ini. Meskipun berhasil melakukan sebuah double kill, tapi Dins pun juga berhasil melakukan satu buah killing spree. Pembalasan pun terjadi. Dan ini akan menjadi pengubah gamenya buat teman-teman dari tim Onyx PH. Yang tentunya harusnya bisa dengan mudah bisa mengambil Lord yang ada di area bottom lane sana. Dengan Den yang kira sendirian, Magic Center sempat terbuka. Mencoba menunggu beberapa pemain untuk bisa kembali datang. 20 detik lagi, namun terkena sebuah Black Cast. Bahkan membuat Den pun kini harus menggunakan sebuah Windsor-nya, memberikan buying time untuk pasukan dari tim RRQ. Kita lihat bahwa Wave Minion yang kini mulai masuk ke bagian dalam akan menjadi sebuah pemanfaatan serangan yang akan membuat pasukan dari tim Onyx PH akhirnya mengamankan gamenya dan harus membuat RRQ pun berhasil dikalahkan di game yang kali. Dan kita akan lihat lagi untuk game yang berikutnya yang bakal terjadi di match yang ketiga ya. Luar biasa guys, Onyx PH benar-benar kesurupan. Tim Onyx PH yang begitu kuat dari segi defense dengan penyerangan yang juga semakin kuat di arah late game ya. Wah, nasibnya kayak ISL. Iya guys, tercomeback ya teman-teman ya. Hari-hari patah HP-nya. Waduh, lebih bagus patah HP atau patah hati teman-teman ya. Oke, aku login katanya Fik, boleh Fik. Kayaknya harus ganti device. Ini banyak yang ganti device kak guys. Infokan cara ganti device dengan uang Cibu ya. Soalnya terjadi ke arah seorang Olivia dengan Silver yang juga terjadi ke arah sang Putra. Dan MVP-nya didapatkan oleh sang Ryuta dengan Dan bersama dengan jagoan Papa yang juga udah cukup bermain dengan baik di game kali ini. Infokan iPhone 100 katanya. Udah kayak toh itu gua katanya Ryuta kalau mau main lagi hati-hati jangan sampai AFK lagi ya. Jadi device iPhone 17 dibayarin Mario. Iya nanti dibayarin aku GoPay ya. GoPay bulut mah aku banyak di rumah ya. Boleh. Dengan MVP yang juga berhasil didapatkan oleh serang Dins dengan dua emas yang terjadi di area Zephyr dan juga Star Lujet. Dua silver lainnya didapatkan juga ke arah Ray dan juga Rasi, memberikan kontribusi yang baik dalam kedua timnya ya. Di game kali ini kita lihat dengan 23 menit waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengamankan game dengan poin kill yang gak terlalu banyak berbeda ya. Cuma berbeda 2 aja, 33 berbanding dengan 31. Dan kita akan lihat untuk masuk game yang berikutnya. Semoga aja masih ada game yang ketiga ya teman-teman ya. Kita akan lanjut langsung dengan replay tadi kemenangan yang berhasil terjadi di tangan teman-teman dari tim Onyx PH. Ini dia momennya yang membuat seorang Den pun kesulitan jika sendirian mencoba menambah terlebih dahulu darah, tapi dengan waktu yang sangat cepat Onyx PH langsung berhasil memberikan punish dengan harus membuat RRQ pun dikalahkan di game kali ini guys.